dalam menolong korban gempa ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami gerejamu yang ada di Jogja, kami turut berpartisipasi dan menyatakan turut berbelasungkawa kami dengan kami di apa yang kami punya, Tuhan. Berkati pemberian ini, juga pemberian jemaat-Mu dalam waktu kami memberi persembahan perpuluhan kami maupun persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya mengatakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Roni Gara. Pastor Roni Gara sudah ada di tengah-tengah kita. Kalau Bapak Ibu melihat screen yang warna orange, ada tulisannya Awesome God. Bisa dengar suara saya ya? Suara saya bisa dengar? Bisa acungkan jempol atau bisa, icon? Oke, terima kasih. Jadi Pastor Roni Gara adalah youth pastor atau gembala pemudi, kaum muda di Evangelism Surabaya, yang digembalakan oleh Pastor Benny Kusno dan Ibu Ratna Kusno, gereja yang sangat bertumbuh pesat dan juga orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi Surabaya dan sekitarnya. Pastor Roni Gara berasal dari Sulawesi Utara ya, Pastor Roni ya. Manado kah atau Minahasa kah? Minahasa, Pastor. Minahasa. Minahasa. Ya. Minahasa Roni Gara. Baik. Pastor Roni berasal dari Minahasa Tenggara, dan kemudian istrinya Ibu Tria dari Jawa Timur ya, orang Madura kalau tidak salah ya, Pastor Roni ya, benar ya? Madiun Pastor. Madiun, maaf. Madiun, ya. Melekat sedikit Madura sama Madiun. Dan kemudian Pastor Roni ini juga sebagai worship pastor atau gembala yang menangani, membawahi divisi musik di Surabaya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari bisa mampir ke kanal YouTube Evangelism Surabaya melihat bagaimana Pastor Roni di sana sering tampil dan melayani di pujian penyembahannya. Dan pada hari ini sengaja saya minta tolong Pastor Roni untuk melayani kita pada hari ini, karena menurut saya juga Bapak Ibu saudara-saudari perlu mendengarkan pengkhotbah lain, jadi bukan hanya saya saja. Saya tahu Bapak Ibu saudara mengasihi saya, tapi kalau lihat saya juga tiap minggu bosan juga kali ya. Jadi saya rasa saya perlu memberikan satu alternatif yang lain. Dan lagi pula saya melihat para pastor, para gembala-gembala yang masih muda-muda ini luar biasa. Dan saya ingin Bapak Ibu saudara-saudari di Jemaat Jogja ini mengenal gembala-gembala Evangelism Indonesia. Ya, kalau yang sudah senior kayak Pak Yaya, Pak Jo, lalu Pak Benny, ya, dan beberapa yang sudah sering datang ke Jogja, Bapak Ibu saudara-saudari sudah kenal kan. Tetapi saya memang sengaja untuk mengangkat gembala-gembala yang masih muda. Kita pernah mengundang Pastor John Kulit dari Evangelism Jakarta. Kita pernah mengundang juga Pastor Aridun dari Evangelism Denpasar, Pastor Ali ya, Pastor Ali dari Evangelism Denpasar, juga pernah mengundang Pastor Nur dari Evangelism Surabaya, dan beberapa lagi yang lainnya. Dan kali ini saya ingin mengundang Pastor Roni Gara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Masih tema khotbahnya Awesome God, tapi masuk minggu keempat, Jehovah Jireh, the Lord is my provider, Tuhan penyediaku. Jadi nanti Pastor Roni akan memperkenalkan istri dan anak-anaknya, dan saya sangat bersuka cita pada hari ini, karena bukan hanya saya libur khotbah, tapi kita akan dilayani oleh Pastor Roni, dan saya bersuka cita sekali karena Pastor Roni ini alumni Jogja. Jadi dari gereja kita di Yogyakarta, dulu waktu namanya masih Maranatha, dia dimenangkan di situ, dan kemudian nanti dengar ceritanya lah sendiri ketika berkhotbah nanti. Dan penyampaian khotbah Pastor Roni tidak disampaikan secara live langsung, tapi recorded, jadi lewat rekaman. Jadi kita akan menyaksikan rekamannya. Setelah itu ada interaksi setelah kita menyaksikan rekaman khotbahnya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sambut Pastor Roni. Kita berikan aplaus, tepuk tangan, atau emoticon tepuk tangan. Baik, silakan
Pastor Roni, recorded-nya akan ditayangkan. Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Every Nation Yogyakarta yang beribadah bersama-sama hari ini. Saya sangat senang bisa beribadah dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Perkenalkan, nama saya Roni, saya dari Every Nation Surabaya. Dan sekaligus salam juga dari istri saya, Tria, beserta dengan kedua anak kami, Melody dan Harmoni. Melody saat ini kelas 2 SMP dan Harmoni kelas 2 SD. Pertama-tama saya mau berterima kasih khususnya kepada Pastor Jimmy beserta dengan tim kepemimpinan daripada Jemaat Every Nation Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya sungguh-sungguh menghargai kepemimpinan daripada Pastor Jimmy dan Ibu Yanti yang dengan setia, dengan tekun mengembalakan jemaat Every Nation Yogyakarta hingga sejauh ini. Dan saya percaya jemaat ini akan terus bertumbuh sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu Saudara semuanya, saya sangat diberkati dengan buah-buah dari pelayanan mereka. Bahkan yang luar biasa adalah bagaimana anak-anak mereka yang juga mengambil bagian dalam melayani generasi ini. Saya melihat anak-anak mereka mengasihi Tuhan dan memberikan hidup mereka juga untuk melayani generasi ini. Dan itu luar biasa bagi saya. Kesempatan yang diberikan ini justru mengingatkan saya Bapak Ibu di mana masa-masa Tuhan membawa saya untuk mengenal Dia secara pribadi. Saya bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi itu sekitar 25 tahun yang lalu. Dan saya bertobat di kota Yogyakarta di dalam jemaat Every Nation yang dulu jemaatnya kita sebut sebagai Maranatha, Gereja Maranatha. Saya bersyukur untuk orang-orang yang memuridkan, memperlengkapi saya, sehingga pada waktu tahun 98, saya secara pribadi mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan di kesempatan itu juga, sebagai jemaat kami diutus ke Kalimantan, saya menjadi misionaris. Dan itu yang membuat sampai saat ini saya tidak akan melupakan kota ini, kota Yogyakarta dan jemaat, tentunya jemaat Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya sangat berharap firman Tuhan yang nantinya saya bagikan, sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini, saya percaya bisa memberkati kita semua. Karena saya sangat yakin bahwa hanya firman Tuhan yang dapat mengubah kita dan membawa kita kepada rencana Tuhan yang utuh dalam hidup kita. Sebagai kegerakan gereja Every Nation, Bapak Ibu Saudara tahu ya, di awal tahun ini Tuhan mempercayakan kita tema Awesome God, di mana kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kita dikembalikan kepada perspektif yang benar. Bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dan Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam 2 minggu ini kita juga sudah belajar tentang atribut Tuhan. Jehovah Shalom, kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera bagi kita. El Roi, kita juga sudah belajar minggu lalu bahwa Allah kita Allah yang melihat keberadaan kita.
Dan pada hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bahwa Allah kita juga adalah Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh, my provider. Firman Tuhan hari ini akan kita ambil dalam sebuah cerita di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Tetapi kita tidak akan membaca seluruh ayat tersebut. Saya hanya akan mengambil beberapa bagian dari ayat tersebut, tapi saya percaya Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya. Dan perikop dari ayat-ayat ini diberi judul kepercayaan Abraham diuji. Dan bisa saja Bapak Ibu, sebagian besar dari kita sudah tahu, sudah pernah bahkan sering mendengar cerita ini. Bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Jadi saya melihat bahwa bisa saja kita sudah sering, tidak asing lagi ya. Tetapi firman Tuhan saya percaya itu akan menjadi rema. Tetap akan menjadi rema bagi kita. Supaya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membaca di dalam Kejadian 22 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan berbicara dalam setiap hati kita. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kalau kami masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami percaya Tuhan bahwa Kau sungguh baik bagi kami. Dan pada saat ini kami berdoa biar Engkau sendiri yang berbicara di dalam setiap hati kami. Bahkan di dalam Engkau juga yang membuka pikiran kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Kami bisa mengerti kebenaran karena kami tahu bahwa hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang mewahyukan diri-Mu bagi setiap kami, bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi penyedia bagi kami. Jehovah Jireh bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Ya, dalam beberapa pasal sebelumnya, kalau Bapak Ibu membaca Kejadian, dikatakan bagaimana dia dengan iman keluar dari rumah bapaknya. Meskipun tempat di mana Tuhan katakan yang akan dia tuju, belum dia ketahui. Tuhan juga berfirman bahwa Abraham akan memiliki anak meskipun usianya sudah lanjut. Atau sudah tua Bapak Ibu ya. Bahkan rahim Sarah pun sudah tertutup. Tetapi dengan jelas firman Tuhan juga berkata bahwa terhadap janji Allah, Abraham memilih untuk percaya bahwa Allah berkuasa menepati janjinya dan bukan saja bagi dia, melainkan juga bagi keturunannya. Sampai pada Kejadian 22, pasal 22 ayat 1 sampai 19, di mana menceritakan bagaimana Tuhan menguji hati Abraham. Tuhan menguji hati Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Anak yang juga disebut sebagai anak perjanjian. Saya percaya Bapak Ibu bukan hal yang mudah bagi Abraham. Apalagi anak yang dipersembahkan adalah anak yang Tuhan berikan sebagai anak perjanjian. Tetapi dia tetap melangkah dengan iman dan mempercayai bahwa Allah yang akan menyediakan korban untuk persembahan yang dia akan persembahkan.
korban yang akan mengganti anaknya. Dalam cerita ini ada 3 hal yang saya akan share, saya akan bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Tentang Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan yang menyediakan. Kita mau belajar tentang penyediaan Allah. Yang pertama, hal pertama yang perlu kita belajar adalah penyediaan Allah sungguh ada walaupun kita belum melihatnya. Penyediaan Allah sungguh ada walaupun kita belum melihatnya. Dalam Kejadian 22 ayat 7 dan 8 berkata, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Satu frase yang menyatakan imannya kepada Allah. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dia sudah melihat dengan iman, Bapak Ibu, bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba. Allah yang akan menyediakan anak domba meskipun pada kenyataannya dia belum melihatnya. Firman Tuhan juga berkata di Efesus 1 ayat yang ketiga, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah," Bapak Ibu bisa garis bawahi situ, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jelas sekali dalam ayat ini bahwa pada waktu kita berada di dalam Kristus, pada waktu kita memiliki Kristus, segala berkat rohani Tuhan telah sediakan bagi kita. Bagian kita adalah mempercayai dan menerima berkat yang menjadi bagian kita. Dengan kata lain, bagian Allah adalah menyediakan. Bagian kita adalah mempercayai bahwa hanya melalui Kristus kita dapat memperolehnya. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kita mau belajar bahwa penyediaan Allah itu selalu sesuai dengan waktunya Allah itu sendiri. Bukan dengan waktunya kita. Di dalam Kejadian 22 ayat 13 sampai 14 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu Saudara semuanya, perlu kita lihat di sini. Menurut Bapak Ibu dan Saudara semuanya, apakah domba itu, domba yang tersangkut itu, kira-kira mana yang lebih dulu ada? Apakah domba itu lebih dulu ada atau pada saat Abraham mau mengorbankan Ishak? Menurut saya domba itu sudah ada. Tetapi baru dinyatakannya setelah malaikat Tuhan berseru kepada Abraham untuk tidak membunuh anaknya. Penyediaan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Penyediaannya tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Selalu indah pada waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang kita perlu belajar di sini adalah penyediaan Allah selalu ada di dalam hadiratnya. Kejadian 22 ayat 14 berkata, dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Bapak Ibu, gunung Tuhan itu bicara tentang kehadirannya. Tempat di mana Tuhan ada di sana. Dengan kata lain, di mana ada Tuhan, di situ pasti atau selalu ada penyediaan yang sempurna darinya. Ada beberapa cerita Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan di gunung Sinai. Yesus dan ketiga muridnya yang terdekat naik ke gunung dan mengalami hadirat Allah yang luar biasa. Mereka mendapatkan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan menurut sejarah, gunung di mana Abraham mempersembahkan Ishak, Gunung Moria, disebut juga sebagai gunung tempat bait Allah dibangun. Bait Allah dibangun di masa Salomo, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kita melihat juga bahwa apa yang dilakukan Abraham dengan mempersembahkan Ishak sebenarnya merupakan gambaran yang merujuk atau yang menunjuk kepada korban pengganti, seekor domba jantan yang disediakan Allah. Di atas bukit Golgota, Yesus disalib sebagai korban yang menggantikan kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba Allah yang disediakan dan yang dikorbankan, bukan saja menghapus dosa-dosa kita, tetapi memberikan kita kemenangan atas dosa-dosa kita. Kita dibebaskan, kita dilepaskan karena kita percaya kepada Dia. Bahkan Dia juga menyediakan bagi kita segala yang baik, sehingga hidup kita bukan buat kita saja, melainkan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dia adalah Allah yang menyediakan bagi kita. Persediaannya itu berlimpah bagi saudara dan saya. Tidak pernah kurang, tidak pernah habis. Dia katakan bahwa burung di udara pun atau bunga bakung pun dipeliharanya. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita yang diciptakannya. Kita adalah ciptaannya yang paling tinggi. Tidak akan dibiarkan kekurangan. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, Bapak Ibu, dan mau melakukan semua yang diperintahkannya, apapun yang benar-benar kita butuhkan, pasti Tuhan akan sediakan. Dialah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. The Lord is my provider. Saya mau menutup dengan satu lagu yang sudah lama, Bapak Ibu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua Tuhan sediakan bagi kita, bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita di tengah keadaan yang sepertinya sulit saat ini, di tengah pandemi, di tengah keadaan yang tidak pasti. Mari kita memandang kepada Yesus, mari kita melihat kepada Yesus, bahwa Dia sudah menjadi korban bagi kita. Dia menjadi juru selamat bagi kita. Sehingga bagi kita yang percaya kepadanya, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara semuanya, percaya bahwa selalu ada waktu yang terbaik bagi Tuhan. Percaya bahwa penyediaannya sudah ada. Dia sudah menyediakan. Bagian kita adalah kita percaya enggak?
Kita mau nggak menerimanya? Kita mau menerimanya nggak dengan iman? Dan yang terakhir, kita percaya bahwa pada waktu kita berada di dalam hadirat-Nya, pada waktu kita mengalami Tuhan secara pribadi, justru disitulah penyediaan Tuhan akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan bahwa Kau sungguh-sungguh berbicara, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyediakan bagi kami. Kau adalah Jehovah Jireh Tuhan bagi kami. Kau adalah Allah yang menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Melalui apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Kami percaya firman-Mu katakan bahwa terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Yesus sudah menjadi kutuk supaya kami memperoleh berkat. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam Kristus, sebagai orang percaya kepada Engkau, kami adalah umat-umat yang diberkati. Tuhan, kami berdoa, aku berdoa sebagai hamba-Mu, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Pada saat ini yang beribadah pada saat ini, bahkan seluruh jemaat-Mu yang bisa saja mereka tidak beribadah. Jemaat Every Nation Yogyakarta Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau yang sanggup memberkati mereka. Kau yang sanggup melimpah-limpahi berkat-Mu bagi mereka. Mereka tidak kekurangan satupun yang baik. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, bahkan di masa yang sulit, Kau sanggup melipat gandakannya Tuhan. Mereka melimpah. Dan firman-Mu berkata, Tuhan pada waktu itu melimpah, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang adalah ya dan amin bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati bukan karena siapa kami, bukan karena performa kami. Kami diberkati karena kami mempercayai Kristus yang sudah berkorban bagi kami, yang sudah mati bagi kami supaya kami hidup bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar Engkau juga yang menjagai, Kau juga yang melindungi setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya ada proteksi daripada Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami Tuhan dari setiap penyakit sampar, apapun itu, setiap virus yang berusaha mengenai kami, jauhi Tuhan. Kami percaya, bahkan kalaupun ada jemaat yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Roni. Nah, ini orangnya langsung muncul di sini. Dan baginya sama. Terima kasih Pastor Roni sudah melayani kami semua, dilayani. Saya sangat diberkati melihat video ini tadi malam sudah saya lihat. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, tahu nggak bahwa yang mengedit video ini adalah putrinya Pak Roni Gara yang nomor 1 yang namanya Melody. Umurnya baru 13 tahun ya Pastor Roni. 12 atau 13 ya? 13 tahun. 2 SMP kelas 2 yang mengedit videonya. Jadi sungguh luar biasa ya, dalam usia yang begitu belia sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tadi sempat ada trouble sedikit dengan transmisi videonya. Jangan khawatir, karena setelah ini kami akan upload ke YouTube, kanal YouTube Every Nation Jogja. Bapak Ibu saudara-saudari bisa menyaksikan kembali dan bisa di-share kembali untuk jadi berkat bagi banyak orang. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan berdoa, kita akan menutup sesi khotbah ini. Masih ada sesi berikutnya, tapi mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Roni Gara. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan penyedia kami, dan penyedia-Mu just in time, selalu tepat pada waktunya. Bukan waktu kami, tapi waktu yang sudah Kau tentukan Tuhan. Suatu kami membutuhkan, suatu kami memerlukan penyediaan dari Engkau, Engkau menyediakan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengerti dan belajar bahwa penyediaan itu selalu ada di dalam hadirat-Mu. Dan tugas kami adalah untuk mempercayainya. Karena semua
sudah disediakan di alam roh secara rohani, dan kami menerimanya dengan percaya dan mengakuinya dengan iman dan percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Pastor Roni Gara, berkati pelayanan beliau, berkati Ibu Tria, berkati melodi dan harmoni anak-anaknya, berkati pelayanannya, dan Kau yang membuat keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, secara finansial, berkati juga Tuhan, apa yang disentuh oleh tangan Pak Roni dan Ibu Tria, Engkau yang membuatnya berhasil, dan Engkau yang menyertai, memberkati pertumbuhan anaknya, melodi dan harmoni, dalam proses belajarnya, Engkau yang memberkati sehingga mereka berhasil juga secara akademik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa, dan supaya percaya mengatakan, amin. Amin. Sekali lagi, Pastor Roni, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pastor Roni. Terima kasih Pastor Jimmy untuk kesempatannya. Ya, dengan senang hati. Lain kali kita undang lagi ya. Iya, terima kasih. Dan juga untuk Melody yang sudah mengedit videonya.